Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa lamakah kita hidup di atas dunia ini? Al-Qur'an menjelaskan kepada kita bahwa kita hidup di atas dunia ini hanya sebentar saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil addin. Allah bertanya, berapa lamakah kamu tinggal di atas dunia ini? Maka mereka menjawab, kami tinggal di bumi ini sehari atau setengah hari. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang menghitungnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita asumsikan bahwa usia kita ini tidak jauh berbeda dengan usia baginda Nabi Muhammad SAW, mungkin usia kita di antara 60 sampai 70 tahun, kebanyakan seperti itu, ya. Sedangkan perbandingan satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat As-Sajdah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Jadi perbandingan satu hari akhirat dibandingkan dengan di dunia itu dengan 1000 tahun di dunia. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita yang sangat singkat, bahkan 1/10 dari hari akhirat, tidak sampai 1/10 dari hari akhirat ini? Ternyata jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita, ingin memberikan ujian kepada kita, siapakah yang layak tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang nanti akan menjadi penghuni neraka, ya. Maka oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita sebaik mungkin agar bagaimana kita ini layak oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Maka kita perlu ilmu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Perlu keyakinan dalam hati kita agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 keyakinan, bekal keyakinan yang harus kita tanamkan dalam hati kita agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keyakinan akan adanya hari akhirat. Orang yang percaya, yakin bahwa hidup yang sebenarnya, bahwa dia nanti akan menghadapi hari akhirat, dia akan terlindung dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan takut melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap pekerjaan yang dia lakukan pasti nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan sekecil apapun yang dia lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga maksiat, perbuatan dosa yang kita lakukan sekecil apapun, maka kita akan melihat balasannya nanti di akhirat kelak. Maka keyakinan pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita akan adanya hari akhirat, hari pembalasan. Setiap amal apa yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita tanamkan keyakinan dalam hati kita adalah bahwa kita ini akan menghadapi yang namanya kematian. Kita semuanya akan mati, tidak ada yang kekal abadi di atas dunia ini, ya. Karena dunia ini adalah tempat ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah berikan usia yang tidak panjang di atas dunia ini, ya? Karena bayangkan kalau seandainya manusia itu diberikan usia yang sangat panjang, mungkin dia juga akan menerima ujian yang juga sangat lama, ya. Ibaratnya seorang untuk menempuh sarjana, menempuh pendidikan yang begitu lama, 15 tahun atau 20 tahun, tentu ini butuh waktu yang sangat lama, ya. Maka Allah berikan usia kita yang sangat singkat di atas dunia ini agar Allah berikan kita nanti kenikmatan di hari akhirat, ya. Jadi kita semuanya akan mati, maka kita mempersiapkan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita yakinkan dalam hati kita adalah bahwa hidup kita ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala
yang di tangannya segala kerajaan dan dia menguasai segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Yang keempat yang harus kita yakini dalam hati kita adalah yakin akan adanya setan, ya. Orang yang meyakini bahwa hidupnya itu dalam hidup ini akan senantiasa digoda, dihasut oleh setan, ya. Baik setan dalam bentuk manusia atau setan dalam bentuk jin, ya, pasti akan menggoda yang namanya manusia. Oleh karena itu, orang yang senantiasa ada keyakinan dalam hatinya bahwa hidup ini akan senantiasa digoda oleh setan, maka hatinya akan selalu siap siaga untuk terlindung dari godaan-godaan setan. Ya, inilah 4 keyakinan yang harus kita yakini dalam hati kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keyakinan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pantas oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.